Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hampir di penghujung materi mengenai kolbu mukmin sejati ini. Ada 2 jenis lagi yang akan kita bahas tentang kolbu mukmin sejati ini. Selanjutnya kolbu rabithah. Kolbu rabithah di surat Al-Qasas ayat 10 dan surah Al-Kahfi ayat 14. Ya, boleh dilihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farighon in kadat latubdi bih laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa, sesungguhnya hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang mukmin, percaya pada janji Allah. Di surat Al-Kahfinya, warabatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idza syafafa. Kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Rob kami adalah Rob seluruh langit dan bumi. Ya, berarti langit dan bumi tidak satu ya, banyak ya. Nanti dalam kajian lain kita bahas. Kami sekali-kali tidak menyuruh kepada ilah selain dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ya, sahabat, ini kasus yang dialami oleh Ibu Musa dan timnya. Ibu Musa dan timnya. Kolbu rabithah adalah kolbu yang punya keterikatan, yaitu keterikatan kolbiyah dan akidah yang menentukan manifestasi dari apapun. Ini perlu dicatat. Ini yang dipakai Ibu Musa. Fuad artinya jantung. Jantungnya kosong, secara fisik bisa terhenti peredaran darah karena suatu peristiwa. Ya, itu makanya banyak yang meninggal secara mendadak ya. Karena jantungnya berhenti ya, mengedarkan darah karena satu peristiwa. Peristiwa misalnya ketahuan suaminya nyandung deui, bisa berhenti jantung perempuan, mati mendadak. Tapi jangan sampai ya. Istilahnya anfal jantung, berhenti peredaran darah. Sehingga orang yang anfal dampaknya bisa gugup, bisa latah, tuh orang anfal jantung tuh. Dan lain-lain. Kalau tidak punya kalbu rabithah, jadi fungsi kalbu rabithah adalah untuk mengantisipasi ampal jantung. Secara sunnah artinya tidak egois. Nah, tidak egois. Karena apa? Ini adalah kerja tim. Memikirkan dan mempertimbangkan tim demi program bersama. Ya. Dengan kalbu rabithah orang tersebut bisa terkendali. Itulah ciri mukmin. Sebetulnya bukan masalah kolbu yang membuat tenang, tapi ada Allah dalam dirinya. Dari ayat ini tergambar bahwa kolbu itu lebih dahsyat fungsinya ketimbang jantung. Ya. Kolbu itu fungsinya lebih dahsyat ketimbang jantung. Kenapa? Jantung bisa terkontrol dengan adanya kolbu. Di surat di Al-Kahfi ayat 14 dijelaskan, indikasi orang yang sudah punya kolbu rabithah bisa terlihat dari ungkapannya. Ungkapannya penuh dengan akidah. Rabbana rabbus samawati wal ard. Nah, sebaliknya orang yang kalbunya tidak rabithah, ungkapannya tidak syatata, tidak definitif. Nah, tidak referensial kitabullah, tidak Al-Quran minded. Itu orang yang tidak memiliki qalbu rabithah. Jadi, qalbu rabithah
untuk menyatakan ikatan satu fenomena secara vertikal. Ya. Kalau secara horizontal, dia qalbu al-lafah. Jadi sebetulnya perlu robit dulu baru al-lafah. Al-lafah yang tadi sudah kita bahas ya. Ungkapan tersebut merupakan hasil dari full time mereka di risalah, hasil dari kajian mereka di risalah. Melahirkan keterikatan pada hati, pada qalbiyah. Bukan keterikatan eksistensi atau fisik. Termanifestasi bahwa mereka sudah sinkronkan, sinergiskan dengan sistem rububiyah Allah sebagai Rob. Jadi, sinkronisasi sampai sinergisme sistem tarbiyah pada rububiyahnya Allah lah penentu robitohnya kolbu. Nah itu. Sinkronisasi sampai sinergisme sistem tarbiyah Allah pada rububiyahnya Allah lah penentu robitohnya kolbu. Kenapa dalam satu tim selalu terjadi pengkhianatan? Kenapa dalam satu tim selalu terjadi ketidakkompakan? Ya mungkin ini masalah kolbu yang masalah. Kolbunya yang masih banyak bermasalah. Kolbunya belum robito. Jadi tidak sinergi. Ya, mudah sekali split personality demi kepentingan tertentu. Hanya untuk mementingkan kepentingan secara pribadi. Kalau Ibu Musa mementingkan kepentingan pribadi, ini anaknya jadi korban loh. Anaknya korban. Ini nantilah di lain episode saya akan cerita ya, bagaimana ceritanya Nabi Musa sampai dihanyutkan ke sungai dan sampai ke istana ini sebuah kerja tim yang luar biasa yang dilakukan oleh perempuan. Nah, jadi saya bilang perempuan tidak berperan penting dalam sejarah risalah Allah. Emansipasi perempuan itu sudah dibuka sejak dulu oleh Allah. Allah memberi kesempatan pada perempuan untuk turut andil dalam membela dan mempertahankan ajaran Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.